Tolong recordnya. Dah, udah siap. Nih ya langsung mulai ya Leo. Hmm. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok E ingin mempresentasikan, ulang. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimatiin recordnya, langsung aja lu langsung mulai dari awal aja. Iya, Assalamualaikum ya. eh, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bahar Amal SPDM ENG selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E ingin mempresentasikan artikel yang telah kami buat, yaitu perancangan security system kendaraan menggunakan fingerprint. Tujuan artikel ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Leonard Fredly Putra Dewata. Nama saya Isa Zahra Harmoko. Nama saya Hilmi Bagas Prasetyo. Nama saya Muhammad Noval Farah. Oke, kita langsung saja masuk ke abstrak, bagian abstrak. Sistem keamanan kendaraan dengan pengenalan sidik jari adalah inovasi baru yang meningkatkan keamanan kendaraan Anda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan yang menggunakan teknologi pengenalan sidik jari untuk memungkinkan orang mengakses dan mengoperasikan kendaraan. Sensor sidik jari yang terintegrasi dengan mekanisme kunci elektronik membentuk sistem ini. Setelah sidik jari yang terdaftar terverifikasi, kendaraan dapat diakses dan dihidupkan. Metode ini meningkatkan perlindungan kendaraan terhadap pencurian dengan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Sistem diuji dan dievaluasi untuk memastikan kinerjanya. Hasilnya menunjukkan respon waktu yang cepat dan akurasi sidik jari yang tinggi. Sistem ini juga memiliki fitur cadangan untuk menangani situasi darurat. Proses enkripsi yang kuat menjaga keamanan data sidik jari. Dengan memanfaatkan teknologi canggih ini, sistem keamanan kendaraan meningkatkan rasa aman pemilik kendaraan dengan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Metode ini membuat kendaraan lebih aman dari pencurian dan mengurangi resiko pencurian. Selanjutnya akan dibaca oleh Sanil. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem keamanan kendaraan yang menggunakan teknologi pengenalan sidik jari. Adanya tujuan ini sendiri yaitu untuk mengurangi resiko pencurian kendaraan karena keamanan kendaraan menjadi hal yang sangat penting di era teknologi yang terus berkembang. Lalu tingginya resiko pencurian kendaraan sehingga kita membutuhkan peningkatan keamanan yang tinggi. Tidak hanya di malam hari dan di tempat sepi saja, di siang hari atau tempat yang ramai pun sering terjadi pencurian. Pihak yang sudah terverifikasi pada sidik jari yang ada pada di kendaraan tersebut. Teknologi canggih ini memungkinkan pengguna membuka dan mengoperasikan kendaraan dengan aman dan mudah. Pada bagian ini akan dibahas latar belakang sistem keamanan kendaraan dan teknologi akan diubah dan umum tentang yang akan digunakan untuk merancang dan menerapkan sistem keamanan. Sistem keamanan yang menggunakan
diharapkan dengan perlindungan kendaraan membuatnya mudah bagi pemilik kendaraan. Ini adalah kemajuan besar dalam hal keamanan kendaraan. Selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian ini berisi tentang pengumpulan data yang merupakan metode penelitian kualitatif. Jadi kami menganalisis data dan membandingkan data terkait security sistem kendaraan by fingerprint dengan jurnal ilmiah yang kami temukan. Mengakses sumber daya online seperti artikel, laporan, dan dokumentasi terkait pengguna teknologi sidik jari dalam sistem keamanan kendaraan untuk mendapatkan pemahaman tentang kemajuan teknologi pengenalan sidik jari dan aplikasi dalam keamanan kendaraan. Lalu juga memeriksa manfaat dan kekurangan dari berbagai metode untuk mendesain sistem keamanan kendaraan dengan sidik jari. Dengan menggunakan metode ini, penelitian kami mengharapkan dapat menghasilkan sistem keamanan kendaraan yang handal dan efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada analisis data dan pengetahuan berkearahan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Fahmi. Saya akan melanjutkan dari hasil pendekatan teknologi sidik jari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan menggunakan teknologi sidik jari lebih efektif dalam meningkatkan keamanan kendaraan. Metode autentikasi ini memungkinkan pengaksesan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik sah kendaraan, sehingga mengurangi resiko pencurian. Yang kedua ada validasi dan keefektifan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem keamanan dengan teknologi sidik jari telah melewati validasi dan bekerja sesuai dengan program yang telah diatur. Yang ketiga ada kombinasi teknologi. Beberapa penelitian menggabungkan teknologi sidik jari dengan teknologi lain, seperti GPS, tracker, dan SMS gateway untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas sistem. Jadi maksud dari penggabungan GPS tracker dan SMS gateway ini, jadi saat ada sidik jari yang tidak terdetek oleh sensor, maka maka sistem akan mengirimkan SMS ke handphone pengguna, atau sistem juga akan mengirimkan GPS ke HP pengguna. Lalu yang keempat ada peningkatan keamanan sepeda motor. Hasil dan pembahasan juga menyoroti implementasi teknologi sidik jari dalam sistem keamanan sepeda motor. Menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis kendaraan bermotor. Dengan demikian, penggunaan teknologi sidik jari dalam sistem keamanan kendaraan membuka potensi besar untuk mengurangi resiko pencurian dan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pemilik kendaraan. Implementasi teknologi ini juga menunjukkan potensi untuk digunakan dalam berbagai konteks kendaraan, termasuk sepeda motor. Lanjut ke pembahasan. Jadi, alat ini mendapat power dari aki, disambungkan ke modul penurunan tegangan. Lalu dari modul penurunan tegangan disambungkan ke microcontroller Arduino yang sudah dilengkapi oleh sensor sidik jari dan relay. Dan dari situ kabel akan disambungkan ke standar samping dengan Arduino agar saat standar diangkat bisa mengaktifkan kontak motornya. Lalu diperlukan breadboard power supply, breadboard 5 volt dan 3,3 volt, 1 ampere adaptor 9 volt, 2 ampere breadboard jumper, DuPont female to male Arduino Uno, lampu LED atau pengganti OLED atau LCD. Modul relay transistor programan yang digunakan Arduino IDE 1.8.3. Satu daya modul sidik jari SFGD untuk
Pencocokan sidik jari. Untuk melakukan pencocokan sidik jari, terlebih dahulu perlu mengubah pengkabelan pada board Arduino Uno. Untuk melakukan ini, kabel output warna putih sensor sidik jari dihubungkan ke pin 4 Arduino dan kabel input biru dihubungkan ke pin 3 Arduino. Setelah itu, kode program pencocokan dibuka dan dimasukkan ke Arduino IDE. Dengan cara ini, kita tidak perlu menggunakan aplikasi SVG demo. Lalu saat proses upload berjalan di Arduino IDE, untuk menampilkan hasil pencocokan, buka tools, lalu tekan serial monitor, maka akan terlihat hasil pencocokan sidik jari. Saat itu sensor sidik jari akan menyala. Selain itu, jika sidik jari yang ditempelkan di sensor cocok. Oke, bisa dilanjutkan oleh Hilmi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan. Jika sensor cook atau tidak cook, maaf, bisa kembali ke slide. Slide yang sebelumnya. Ya, jika sensor cook atau tidak cook, hasilnya akan muncul di jendela serial monitor yang menunjukkan kecocokan sidik jari. Data sidik jari secara otomatis disimpan di database dan digunakan sebagai verifikasi setelah proses ini berhasil. Perancangan sistem keamanan dalam sensor sidik jari, Arduino Uno, relay, dan lampu LED dirakit. Lampu LED berfungsi sebagai penanda posisi dan keadaan relay dan juga berfungsi sebagai model atau pengganti starter motor. Fungsi relay adalah menyambungkan dan memutuskan arus ke pin yang dihubungkan ke starter motor, diwakili oleh lampu LED hijau. Starter motor digantikan oleh lampu LED ini. Di sini lampu LED hijau dan merah berfungsi sebagai starter motor. Lampu LED hijau menyala jika sidik jari yang ditempelkan pada sensor terdeteksi atau benar. Jika sidik jari yang ditempelkan pada sensor bukan sidik jari yang terekam pada database sistem atau salah, maka lampu LED merah menyala. Rancangan sistem keamanan motor, penemuan sistem keamanan yang menggunakan LED sebagai pengganti starter motor berhasil menanamkan dasar untuk rancangan bangun. Desain sistem keamanan yang menggunakan LED sebagai pengganti starter motor berhasil menanamkan dasar untuk desain sistem secara keseluruhan. Ini karena algoritma dan logika penyelesaian di Arduino IDE tidak akan berbeda. Pada titik ini, modul yang dirakit terdiri dari Arduino Uno, sensor sidik jari, LED, relay, yang memutuskan kabel antara tanda samping dan mesin motor, dan modul penurun tegangan. Karena modul bekerja pada 5 hingga 7 volt, mereka akan merusak atau terbakar jika di ketegangan lebih dari 5 volt. Oke, next. Bisa di next slide. Bisa di next slide. Ya. Beberapa pengguna sepeda motor yang menjawab menunjukkan bahwa sistem keamanan beroperasi sepenuhnya. Hasil semua uji coba yang menunjukkan bahwa jika sidik jari tidak autentik atau dapat dikenali karena bukan sidik jari pemilik sepeda motor. Sepeda motor tidak dapat dinyalakan dengan starter depan atau engkol samping. Alat yang sudah selesai dirancang selanjutnya akan memasuki tahap pembuatan alat pada sepeda motor, di mana alat fingerprint akan diterapkan pada sepeda motor untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor. Apabila jari ditempelkan ke pin kontak, motor akan aktif. Lalu saat jari ditempelkan kedua kalinya, maka starter motor akan aktif. Manfaat fingerprint adalah tingkat keamanan lebih tinggi, privasi data pengguna lebih aman, dan kegunaan untuk dapat membaca sidik jari dan menyatakan identitas seseorang. Praktis, data lebih akurat karena pola sidik jari menggunakan unik dan berbeda
dan mampu menampung kapasitas data yang besar. Kekurangan dari fingerprint adalah bersifat permanen, munculnya duplikasi, sensor tidak dapat mengenali data yang tersimpan di tempat lain. Kelemahan lain dari mesin fingerprint adalah seringnya terjadi kegagalan dalam proses identifikasi pada saat pemindaian sidik jari. Kegagalan dapat berupa kesalahan identifikasi atau bahkan sidik jari sama sekali tidak teridentifikasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rendra. Terima kasih untuk Mas Ilmi yang telah memaparkan materi pembahasan. Sekarang saya terus akan memberikan kesimpulan yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah dijelaskan cara penjelasan dimulai dengan menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti 5 volt, fingerprint, dan komponen lainnya. Proses pemasangan komponen dijelaskan dengan detail, termasuk hubungannya ke Arduino Nano. Selain itu, relay dijelaskan bagaimana dipasang. Setelah semua komponen terpasang, akan dimasukkan ke dalam sebuah black box agar tidak tercacat. Menjelaskan tentang pembuatan program untuk fingerprint agar bisa membaca sidik jari pemilik kendaraan. Yang terakhir, cara kerja alat ini dijelaskan di mana motor hanya dapat digunakan setelah sidik. Karena masih banyak kesenjangan dalam teks dan rangkaian yang telah dibuat, mulai dari kesalahan, penulisan maupun buatan saran tentang apa yang harus dilakukan yang lain yang dapat dikembangkan prototip dan yang dapat menambahkan berbagai langkah keamanan sistem. Di next. Terima kasih. Dalam tulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pembuatan artikel ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Yang kedua, bahan amal SPDM selaku dosen pengampu mata kuliah fisika, mekanika, dan panas. Yang ketiga, teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam mempersiapkan penulisan artikel ini. Dan yang keempat, dan seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ini. Tentunya dalam pembuatan artikel ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik. Semoga isi dari artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kota Batam dikelilingi laut dan pantai. Pengunjungnya dari berbagai daerah. Karena hasil penelitiannya akan dipakai, seorang fisikawan haruslah bersikap ilmiah. Oke, itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.